Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos di channel Hobiku channelnya Usnadi Heryono. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman bos. Saya bekerja di proyek, tapi tidak menyurutkan untuk memelihara ikan, terutama ikan kesayangan kita ya. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang suka predator, ada yang suka ikan hias. Nah, tata caranya memelihara ikan hias. Nah, contoh kita nih di perantauan. Nah, contoh kecil misalnya nih sebagai berikut. Yang pertama, kita pilihlah dulu ikan kesukaan kita. Tiap orang pasti beda-beda. Tiap orang pasti beda-beda kesukaannya. Ada yang suka predator, jenis predator misalnya. Ada yang suka jenis ikan hias, macam-macam lah. Tiap orang pasti beda-beda. Pertama itu dulu, sebelum membeli ikannya, kita fokus nih sukanya ikan apa dulu. Terus yang kedua, siapkan tempat buat ikannya. Nah, kita rekomendasikan ya akuarium. Dan ukuran akuarium juga kita menyesuaikan ya ukuran jenis ikannya. Misalnya predator atau jenis ikan hias itu beda. Untuk predator kita mikir jangka panjangnya dia kalau udah besar. Makanya walaupun size predator itu 5 apa 7 cm, ini kita beli akuarium yang ukuran 60 40 kali 30 itu untuk jangka panjang ya masih aman sih bos. Nah, kalau untuk ikan hias ya bisa soliter atau ya toples yang kecil-kecil lah. Itu sebenarnya jangka pendek gitu kalau yang buat soliter sama toples juga. Karena pengalaman saya di perantauan ya serba terbatas, ya kesulitan ya dari tempat buat kita mengembangbiakan ikan hias kita gitu. Dan yang ketiga, jangan lupa air. Nah, air seharusnya kita endapkan 1-3 hari ini kita sebelum membeli ikan kesayangan kita. Nah, usahakan sudah diendapkan gitu. Dan jangan lupa dikasih garam ikan, terus daun ketapang, bila perlu daun pisang bisa, tapi jangan banyak-banyak. Itu supaya apa? Supaya pH di dalam air itu normal gitu ya. Kita kan nggak tahu di dalam kandungan air yang kita tampung itu ada kandungan kaporit atau zat-zat yang berbahaya buat ikan kita ya kan. Makanya kita sebelum membeli ikan kita siapkan dulu tuh air, kita harus yang sudah kita endapkan tuh selama 1-3 hari biar tar ikan kita masukkan dia nggak kaget dan dia cepat bisa beradaptasi gitu. Pengalaman saya di perantauan sebenarnya kesulitan dalam pertama tempat ya, tempat kedua ya kita yang namanya kerja di proyek kan harus berbagi waktu ya, berbagi waktu pekerjaan dan hobi ya, untuk kasih makan, untuk kita merawat gitu. Kita perlu waktu ekstra sebenarnya, cuman karena hobi ya kita jalanin aja gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah nih masih terus bisa memelihara ikan kesayangan kita. Walaupun kita pindah proyek, walaupun kita pindah ke daerah mana, tapi tetap karena hobi mungkin ya. Jadi ikan kita tetap bawa dan kita tetap perawat gitu. Dan buat kalian para perantau yang memiliki hobi yang sama, memelihara ikan hias kesayangan kita, tetap semangat bos. Mungkin berbagi ilmu dan pengalaman saya di perantauan, tata cara memelihara ikan gitu ya, ikan kesayangan kita. Dan bila ada kata
yang salah atau yang kurang sopan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.